Beginilah kondisi Iska Mirnawati, perempuan berusia 42 tahun yang kini harus berjuang menjadi single parent untuk ke-6 orang anaknya. Di rumah kontrakan yang sempit inilah, ibu yang sekaligus menjadi seorang ayah bersama 6 anaknya tinggal dan bernaung. Dari 6 orang anaknya, baru anak sulungnya yang berusia 19 tahun yang bisa membantu Bu Iska bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sedangkan 5 orang anaknya yang lain masih berusia kanak-kanak. Sobat Berbagi, kisah pilu kehidupan Bu Iska berawal saat 5 tahun lalu, tepatnya saat ia sedang mengandung anak ke-6-nya. Ia harus menerima kenyataan pahit dikala sang suami divonis sakit keras. Suami saya awalnya memang tadinya sih sehat-sehat aja fisiknya. Setelah kandungan saya sudah genap 9 bulan, suami saya sudah mulai muntah-muntah, mual-mual dan perutnya sakit. Dia suka ngeluh, perut ayah sakit gitu. Aku bilang berobat aja ya, coba ke puskesmas diperiksa sama dokter. Takutnya itu malah parah kan kalau didiemin seperti itu kelamaan. Tadi sih dia nggak mau, ntar disuntik gitu. Akhirnya setelah saya bujuk, karena kan saya juga sudah hampir bulannya untuk melahirkan, dan dia cek. Setelah dicek ternyata pihak puskesmas memvonis kalau dia tuh ada gejala kegagalan ginjal. Dan akhirnya saat putri bungsu mereka sudah lahir hingga berusia 3 bulan, sang suami sudah tidak mampu lagi melawan sakit yang dideritanya. Ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir, pergi untuk selamanya menghadap Yang Maha Kuasa. Bagaikan tersambar petir di siang hari, itulah yang dirasakan Bu Iska saat itu. Tidak hanya kehilangan sang suami untuk selamanya, namun ia juga harus siap menjadi pejuang kehidupan untuk ke-6 buah hatinya. Kepergian sang suami secara mendadak ini membuat Bu Iska belum sepenuhnya ikhlas melepaskan kepergiannya. Berbagai pekerjaan pun sudah pernah Bu Iska jalani, mulai menjadi buruh lepas, jasa setrika pakaian, hingga menjadi pelayan di warung makan. Semuanya rela ia jalani demi menyambung hidup. Sobat Berbagi, setiap pagi setelah selesai mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah, Bu Iska segera bergegas berangkat berjualan tisu di pasar. Lapak tempat dia berjualan pun berada di pinggir jalan sekitar area parkir sepeda motor. Tisu yang sudah dimasukkan dalam setiap kantong plastik dijajakan ke setiap orang yang melewati sepanjang jalan. Sesekali, anak-anaknya pun terlihat ikut memanggil-manggil orang untuk membeli tisunya. Bu Iska menjual tisu ini seharga 15 hingga 17 ribu rupiah untuk 2 buah tisu ukuran sedang. Tidak banyak keuntungan yang diperolehnya. Rata-rata penghasilan yang diperolehnya sekitar 300 hingga 450 ribu rupiah setiap bulannya. Ini berarti Bu Iska hanya mendapatkan uang sekitar 15 ribu rupiah setiap harinya. Tentu dengan penghasilan yang minim ini, Bu Iska harus mengatur agar semua kebutuhan hidupnya bisa tercukupi, terutama untuk membayar kontrakan rumah dan makan sehari-hari. Baginya kini, yang menjadi tujuan terbesar dalam hidupnya adalah masa depan anak-anaknya kelak. Ya insya Allah, alhamdulillah saya ikhlas, saya jalanin dengan hati yang benar-benar ikhlas terus dan mas. Pokoknya emang saya harus jalanin mengurus mereka. Saya cuma ingin mereka semuanya lulus sekolah aja dengan baik, terus juga bisa tercukupilah kebutuhannya dari yang masih kecil sekarang ini. Sobat Berbagi, hari ini Bu Iska dan keempat anaknya tampak sedang berjualan di kawasan Jalan Raya Kalisari, Cijantung. Senyum ceria anak-anaknya pagi ini seolah memberikan secercah harapan dan semangat untuk Bu Iska.
Tanpa sepengetahuan mereka, tim seleb berbagi berkah bersama Didi Riyadi mendatangi lokasi berjualan Bu Iska. 15.2 tisunya tisu, 15.2 tisunya Bun, silakan. Bu, Ayo Om. saya mau beli tisunya. Oke, tisunya yang mana Om? Berapa ini harganya? Kita yang ini 15.2, kalau yang itu 17.2 Om. Oh gitu. Saya beli ya. Oke, silakan. Ini duitnya. Apa nih Om? Kok banyak banget duitnya? Duitnya ini buat ibu. Ya Allah, alhamdulillah Om, makasih banyak. Ya. Ini nggak bercanda Om. Benar, aku nggak bercanda dong. Kesegi kebanyakan kali Om. Nggak apa-apa. Ya Allah. Saya dari sel berbagi berkah. Saya Didi Riyadi, Ibu. Oh iya Om. Om Didi. Oke, silakan. Saya salim Om Didi. Iya. Kok beda ya Om? Beda. Beda apanya, Ibu? Sama Maksudnya aja. lebih gantengan aslinya Om daripada di TV. Gantengan aslinya? Iya. Alhamdulillah, gantengan aslinya. Didi sempat tak bisa menahan rasa harunya ketika melihat anak-anak Bu Iska yang masih kecil ikut merasakan kerasnya berjuang mencari sesuap nasi. Kalau anak-anak emang selalu diajak kalau ibu lagi jualan. Kalau yang 3 ini ya Om, karena kan ini masih kecil-kecil. Takutnya dia kemana-mana apa dibutuh makan, kan kalau di rumah kesian, nggak keurus sama dia atau apanya keperluannya gitu. Insya Allah. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Om. Ya. Semoga berkah, semoga sehat terus Om, makin sukses Amin. Om Didinya Waduh, ya Allah. saya yang terima kasih. Sahabat berbagi, semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa terus senantiasa berbagi untuk sesama yang membutuhkan. Ingat, bukan seberapa besar jumlah yang bisa kita berikan, namun seberapa ikhlas kita memberikannya. Karena kepedulian kita menjadi kekuatan terbesar bagi mereka yang sedang berjuang untuk hidup.